Ibrani pasal yang keempat ayat 1-6. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Baik, hari ini kita belajar tentang apa sih tempat perhentian itu. Tetapi akan kita bawa pada perjalanan hidup kita mengikut Tuhan. Apa yang Tuhan maui, lalu apa yang harus kita lakukan. Setelah itu bagaimana kita melakukannya. Setelah itu kenapa kok ada yang berhasil. Kenapa ada yang gagal. Gitu saudaraku. Nah, apa sih yang diinginkan Allah? Kita akan bahas ini saudaraku. Baik. Kita akan mulai dengan ayat yang pertama tentang perhentian. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap, garis bawahi, ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Nah, kita ambil contoh Musa saudaraku. Nanti di ayat 7 akan dikatakan jangan keraskan hatimu. Musa itu mendapatkan juga semua yang dijanjikan Allah dari awal sampai akhir kepada umat Israel. Karena Musa termasuk bilangan itu kalau bahasa Alkitab. Termasuk di golongan itu, kelompok itu. Sebagai contoh, kalau saudara berada di sebuah gereja, di sebuah pelayanan, pastor saudara yang dimana saudara terhisap berakar di gereja itu, menjadi jemaat gereja itu, pastor saudara bicara apapun di mimbar, itu berlaku overall general. Kecuali dia mengambil materi di mana itu materi itu pokok. Misalnya bicara tentang kain. Nah, kita harus memeriksa apakah kita kain. Tetapi apabila Tuhan bicara tentang janji, tugas, cara yang lebih kepada kontekstual global, itu milik kita. Musa mendapatkan janji masuk tanah perjanjian. Abram mendapatkan janji masuk tanah perjanjian, termasuk Sarai. Ya. Daud tidak mendapatkan karena sudah tinggal di tanah perjanjian. Maka di dalam pelayanan, di dalam gereja, dalam kehidupan ada kelompok-kelompok golongan. Ada yang membatasi waktunya. Ada yang senior, ada yang junior, ada yang sudah tinggal tanah perjanjian, ada yang belum. Bahkan ada yang masih di Mesir, masih gemar melakukan dosa. Tuhan belum bawa keluar. Gitu ceritanya gitu saudaraku. Kalau boleh dikatakan sehari-hari Kristen KTP gitu saudaraku ya. Kristen tapi enggak pernah ke gereja, enggak mengenal Tuhan dan sebagainya. Nanti ada masanya Tuhan panggil, lalu Tuhan pimpin melalui pelayanan-pelayanan atau gereja. Sehingga ketika mereka hidup di Mesir, Tuhan akan bawa mereka keluar melalui para pemimpin, Musa dan pemimpin-pemimpin yang lain. Mereka akan bersama-sama masuk ke dalam sebuah pelayanan dan dipimpin di dalam pelayanan itu. Saya pun mengalami seperti itu saudaraku. Nah, Musa dalam perjalanannya
terlihat baik. Tetapi di perjalanannya, di akhirnya Musa tidak mendapatkan tanah perjanjian. Karena Musa itu memukul batu 2 kali. Tuhan minta ngomong sama batu. Ketika bangsa Israel enggak mendapatkan air. Musa kenapa memukul batu? Dia kesel, dia pegel, orang Jawa bilang. Nah, dia marah, dia pukul batu. Masa Tuhan itu 40 tahun Musa setia mengabdi, karena salah sedikit aja nggak boleh masuk. Kejem banget, bukan gitu. Akhirnya diterangkan di kisah itu bahwa Musa itu pada awalnya, kita harus ingat, selalu berbantah sama Tuhan. Di dalam perjalanannya Musa mengikuti Tuhan, selalu berusaha membantah apa yang Tuhan ingin. Walaupun ada yang baik. Ketika bangsa Israel ingin dimusnahkan, Musa diberitahu bahwa keturunannya aja yang keturunan aja yang dibawa masuk tanah perjanjian dijadikan besar. Musa bilang jangan. Namun kita belajar, pertama kali Musa ketika diminta sama Tuhan, dia bicara aku petah lidah. Lalu selanjutnya Musa hampir dibunuh Tuhan. Sifora mengerat kulit katanya, disunat. Gitu saudaraku. Nah, di dalam perjalanan itu terjadi bergolaknya hubungan antar Musa dengan Tuhan. Ya, hubungan yang disertai dengan emosi itu hubungan yang hidup. Tetapi apabila sebuah hubungan dibangun dengan posesif, itu akan menuju hancurnya hubungan itu. Dengan emosi harus, tetapi kalau emosi negatif terus dilakukan, curiga terus, nggak suka terus, pada akhirnya menumpuk menjadi gunung yang namanya gunung berapi. Satu hari dia akan meletus dan merusak, menghancurkan. Apabila berjalannya waktu, gunung itu bertahan, semua yang dialiri lahar panas itu, larva panas itu, ketika dilalui kan hancur. Tetapi kalau bisa bertahan dalam masa sulit, di mana kehancuran itu akan menjadi tanah yang subur. Itu hukumnya setiap gunung yang meletuskan lahar panasnya, lalu mengalir turun ke bawah, semua makhluk hidup termasuk tanaman itu semua dibakar sama lahar panas itu. Setelah berjalan waktu beberapa lama kemudian, justru lahan itu, tanah yang ada di gunung yang meletus itu akan menjadi tanah yang sangat subur. Contoh Gunung Galunggung, Gunung Krakatau. Gunung Galunggung menjadi tanah yang subur, buah-buahannya luar biasa, ditanam itu luar biasa. Hasil daripada pertaniannya luar biasa. Gunung Galunggung setelah meletus, perairan di sekitarnya itu menjadikan kehidupan yang luar biasa. Buat ikan-ikan, buat terumbu karang. Karena hangat. Air laut ketika dia hangat, di situ akan hidup para biota laut. Gitu saudara. Jadi kaya dengan kekayaan laut. Gitu saudaraku. Nah, segala sesuatu yang menghancurkan apabila kita bertahan, walaupun akibat hubungan yang posesif salah satunya, hubungan yang dipenuhi emosi, di situ akan malah menyuburkan tanah itu. Masalah itu akibat dan sebabnya. Artinya, sebagai contoh saudaraku, hubungan percintaan yang dibangun dengan posesif, dengan kecemburuan yang luar biasa, itu sebetulnya disebabkan oleh rasa tidak nyaman untuk memiliki yang sudah dimiliki. Orang itu tetap memandang bahwa dia belum memiliki, tetapi dia punya keinginan demikian besarnya untuk memiliki. Dia enggak insecure. Sehingga dia selalu gelisah.
Nah, ketika kita punya hubungan sama Tuhan yang selalu gelisah, sebetulnya kita ingin memiliki Tuhan, tapi kita merasa belum memiliki Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak nyaman dengan Tuhan. Permasalahan kenapa kok nggak nyaman, Pastor? Karena kita, ekspektasi kita, pemikiran kita, standar kita tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Membuat kita gelisah. Demikian juga yang namanya Abraham dengan Sarai dengan Sarah. Pada awal berangkat ketika mendapat perintah pergi menuju tanah Kanaan, Abraham berpesan sama istrinya, kalau ada seorang laki-laki atau ada laki-laki yang mengini kamu, kamu bilang, aku ini kakakmu, jangan bilang suamimu karena aku akan dibunuh. Dia insecure, dia nggak nyaman dalam perjalanan mengikut perintah Tuhan. Sehingga dia memanifestasikan ketidaknyamanan dia, mengorbankan Sarai. Tetapi Sarai itu nyaman-nyaman aja, penyerahan hidup. Ya iya aja dia. Nah di sini dimensinya beda Sarai dengan Abram. Ternyata dalam perjalanan yang diperkatakan Abram terjadi 2 kali. Akibatnya Sarai kecewa. Sarah sudah tidak birahi lagi cerita perjalanan cinta mereka terhadap Abram. Nah ketika Abraham itu masih birahi, Sarah tidak birahi, diambilnya Hagar. Kenapa diambil Hagar? Karena ada penunjangnya, yaitu nggak punya anak. Bukan karena Allah berfirman, itu bagian berbeda. Ini pribadi 2 orang, manusia ke manusia. Banyak orang mengambil sesuatu untuk menutup ketidaknyamanannya. Ketika Hagar naik level, sikap berubah, Sarai marah. Sehingga Hagar diusir, keluarlah reaksi negatif. Kenapa? Karena enggak pingin kehilangan status dia. Enggak pingin kehilangan Abraham. Jadi manifestasi daripada hubungan Sarai dengan Abram itu berbeda. Abram nyaman-nyaman aja. Kalau dengan Sarai diambil orang boleh, dikasih Hagar oke. Nah ini kita kalau bawa ada orang ikut Tuhan tapi nyaman-nyaman aja dengan dosanya. Nyaman-nyaman aja dengan perilakunya yang tidak baik. Tetapi kalau orang merasa tidak nyaman, orang itu sesungguhnya lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Suka ngomel, suka protes, suka ngelawan Tuhan. Dia insecure karena belum tahu Tuhan. Atau dia tidak sesuai ekspektasi dia yang Tuhan kerjakan. Menurut dia A, Tuhan kasih min A. Dia mendapatkan itu. Kemarin kita belajar tentang Danau Gerasa. Di mana ketemu badai. Murid-murid bicara, guru kamu ingin kami binasa kah? Lalu Yesus protes. Kenapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Di dalam hubungan posesif itu dibutuhkan salah satu pihak itu bijaksana. Menelusuri akar dari permasalahan kenapa insecure. Jadi segala sesuatu apabila dihadapi dengan emosi oleh seseorang, orang itu insecure, uncomfortable. Dia tidak nyaman dengan apa yang dapati. Dengan pekerjaan, dengan pelayanan, dengan suami istrinya, dengan anak-anaknya. Tapi kalau nyaman, dia itu sesungguhnya kurang. Saudaraku, ada yang kurang hubungan itu. Gitu. Jadi menerima nyantai aja, enak aja. Sangat berbahaya hidup kalau terlalu nyantai aja, nerima aja. Karena hubungan itu akan mati. Tanpa emosi, hubungan itu akan mati. Allah itu posesif. Quote and quote. Allah bisa murka.
Allah bisa menegur dengan melihat kepada Petrus, sampai Petrus nangis ketika habis menyangkali Yesus. Allah bisa dengan dingin mengatakan pada Yudas, lakukan apa yang ada di hatimu. Allah tidak mau menemui Yudas ketika Yudas menyesal lalu gantung diri. Petrus ditemui sama Tuhan, dipanggil menjadi gembala. Allah punya posesif, punya gejolak emosi yang tinggi di dalam berjalan bersama kita anak-anaknya. Sehingga kita nggak boleh nyaman nyantai karena merasa udah nyaman, Tuhan bekerja, Tuhan menyertai, sudah berhasil. Enggak. Kita bicara karakter ilahi daripada Yesus. Sehingga Danau Gerasa dikatakan Yesus tidur, murid-murid nyantai, mendayung perahu, tiba-tiba taufan datang. Ketika Yesus dibangunkan, Yesus dimarahi, Yesus nyantai aja. Karena Yesus sudah siap, bersiap, dia tahu kalau ada taufan. Cuman dia ingin menimbulkan di hati murid-murid supaya posesifnya timbul, emosinya timbul. Kalau orang terlalu nyaman, dia nggak akan mau berperang. Dia tidak akan menyerbu, alasannya kita damai aja. Semuanya serba damai. Sedangkan bangsa Israel setelah era Musa, di era Yosua, itu merebut dan menduduki tanah Kanaan. Bangsa Israel harus progresif, harus responsif, harus menyerbu. Enggak ada yang namanya dalam kehidupan sebelum memiliki tanah Kanaan itu comfort, secure, enggak ada. Nah, itulah perjalanan rohani saudaraku bersama Yesus. Nah, kita ulangi. Sebuah perjalanan hubungan intim itu akan menimbulkan yang namanya gejolak emosi. Salah satunya posesif. Kenapa posesif? Karena ingin memiliki tetapi tidak bisa memiliki. Makanya enggak nyaman, khawatir, lalu gampang marah, kontrol dan sebagainya. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi yang di dalam orang itu. Tetapi sesungguhnya orang itu benar-benar ingin memiliki. Nah, ketika kita berhubungan dengan Tuhan, kita sebagai pasutri, kita dengan pekerjaan antara atasan bawahan, bawahan dengan atasan, termasuk dengan pelayanan. Kalau kita mendapati lawan kita atau orang yang berhubungan dengan kita itu tidak posesif, kita harus pertanyakan keberadaan dia ingin memiliki. Kalau dia bekerja di perusahaan kita, bagaimana dia ingin memiliki perusahaan kita? Memiliki artinya dia mau bekerja sungguh-sungguh demi perusahaan. Ketika melayani, dia benar-benar mau berjuang untuk pelayanan. Ketika berumah tangga, dia berjuang untuk rumah tangga, maka dia posesif, dia atur semuanya, dia atur pasangannya. Dia nggak nyaman, dia ingin memperoleh yang sesuatu yang lebih, yang harus dimiliki. Untuk yang dimilikinya dia bagikan. Maka orang itu tensinya tinggi, gerakannya cepat, banyak dan sebagainya, sibuk. Orang sibuk itu berarti dia menginginkan sesuatu. Kalau orang malas, orang lamban, diam aja, nggak mau belajar, orang itu tidak menginginkan sesuatu, dia mati emosinya, mati keinginannya. Orang itu benda mati. Jadi kalau punya karyawan, punya pelayan Tuhan, punya pasangan, apapun dalam hidup, ketika tidak ada emosi responsif, tidak ada rasa ingin memiliki, tidak ada yang namanya keinginan menyerbu mendapatkannya, itu orang udah mati keinginannya. Dan sesuatu yang mati semakin lama akan semakin tenggelam, semakin lama akan semakin habis, semakin lama akan semakin mati, terkubur semuanya. Cintanya terkubur, karirnya terkubur. Kita sama dengan berjalan dengan namanya bangkai atau mayat yang akan digerogoti. Dia akan mengalami korosi, cintanya terkorosi dan sebagainya.
Yang terkena itu adalah lawannya. Gitu. Nah, itulah bangsa Israel harus punya emosi dengan Allah. Karena Allah punya emosi. Nah, kita berhubungan dengan Tuhan dan sesama, ukurannya adalah emosi. Kalau tidak emosi, kalau diringankan aja, itu namanya tidak peduli. Ketika hubungan itu tidak peduli, berarti apapun keberadaanmu, pasanganmu tidak peduli. Pertanyakan hubunganmu. Gitu saudaraku, kita memakai contoh, memakai teladan, emosi Allah dengan kita. Allah itu murka, Allah itu memberikan sukacita, Allah itu begini, Allah itu dinamis, tidak statis. Dan Allah ketika bergerak itu, dia menjadi comfort. Dia menjadi berkenan ketika pasangannya bergerak, yaitu anak-anaknya. Karena kita mempelai wanita, dia mempelai pria. Sehingga kedua belah pihak dalam berhubungan harus benar-benar dinamis dan punya posesif, tenaga, emosi. Nah, nanti pada akhirnya ada yang namanya waktu perhentian, nyaman, bergandengan tangan, makan bersama, lalu menikmati bersama. Kalau tidak, menjadi Abraham yang mau enaknya aja. Hagar diberi terima, Ismail membuat jengkel, usir. Sarai ngambak soal Hagar, udah bosan sama Hagar, usir. Lalu dia kawin lagi dengan keturah. Pokoknya yang enak-enak hidupnya. Nah, orang itu nggak bisa diajak jalan bersama. Maka ada yang tertinggal ketika seseorang melayani Tuhan. Ketika seseorang masuk kehidupan untuk berkarya dalam kehidupan. Ketika seseorang bersekolah, ketika dia sekolah, dia akan tertinggal. Karena kenyamanan, keamanan yang dirasakan seseorang membuat dia malas dan lamban. Gitu. Nanti kita akan ketemu, Allah akan jumpai dia, ada orang-orang yang dia jumpai, itu seperti anak Raja Wali yang sarangnya dicungkir balikan, lalu suruh terbang. Bisa menghadapi masalah dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, lalu masalah mungkin juga dalam pelayanan, dalam sekolah, dalam kehidupan. Tiba-tiba timbul taufan itu, membuat murid-murid mendatangi Yesus, emosinya timbul. Guru, kamu mau kami binasa. Nah, di situ Yesus koreksi. Yang dikatakan, kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Amin saudaraku. Baik, kita tengok lagi ayat firman Tuhannya. Sebab itu, baiklah kita waspada. Coba saudaraku, kita perdalam lagi sedikit tentang kata waspada. Kalau waspada itu gimana? Tegang. Waspada itu kayak berjaga-jaga di mana nih? Kapan nih? Misalnya kalau mau berlari tegang. Senam dulu lalu siap-siap. Prit langsung lompat. Waspada itu harus melatih diri. Preparing. Persiapan. Karena mau ikut pertandingan. Berjaga-jaga mau menikah. Berarti aku punya persiapan sebagai seorang laki-laki menjadi suami. Enggak enteng-entengan nanti kawin makan apa anak. Ya lihat saja. Dipertanyakan cinta dalam pernikahannya. Demikian juga pelayanan, nyantai aja. Dipertanyakan cintanya terhadap pelayanan. Kepedulian itu cinta. Sehingga seseorang kalau nyaman aja seperti Abraham itu dipertanyakan. Cintanya kepada Sarai. Sarai nyaman aja diperlakukan sama Abraham, dipertanyakan cintanya. Kenapa? Karena mereka itu bersaudara. Dari kecil udah kumpul. Jadi udah lihat biasa. Ketika Sarai dilihat oleh Fir'aun, wih cantik sekali. Ketika dilihat oleh seorang raja yang lainnya, walaupun
udah tua, udah mati haid, cantik sekali, molah ini orang. Dilamar, mau diminta, mau dikawinin. Terus dengar Abraham mengaku bahwa aku kakaknya. Untung Tuhan turun tangan. Tetapi hubungan mereka bermasalah dengan lahirnya Hagar, lalu merembet lahirnya Ismail. Yang membuat sampai hari ini keadaan seperti apa akibat ekses pada waktu itu. Itulah selalu perbuatan orang-orang yang menjalani hidup seperti Abraham dengan Sarai. Karena tidak waspada gitu. Nah, ada yang waspada karena mengorbankan yang lain. Nanti kita bicarakan di sesi yang lain, yaitu Abraham. Tetapi kita boleh ambil karena memang Sarai kurang berarti buat Abraham. Yaitu tadi karena dari masa kecil gak kelihatan cantiknya, memandang enteng. Sehingga Allah ketika bergumul dengan kita, Allah ketika bergaul dengan kita, itu kadang sulit ditemui. Ada masa-masa yang sangat sulit ditemui. Ada masa-masa kita berhubungan sama Tuhan itu dipenuhi emosi. Nah di situ apakah kita waspada? Apakah kita siap-siap atau lanjutin firman-Nya? Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Artinya setelah kamu waspada, reaksimu itu gimana? Berjaga-jaganya kamu gimana? Apakah kamu mencari Allah terus? Atau kamu mencari Allah oleh karena kebutuhan? Sehingga ketika kebutuhanmu kamu dapat seperti Abraham, ya udah nggak apa-apa. Allah dimiliki orang lain nggak apa-apa. Orang lain begitu nggak masalah. Saya begini aja. Bahkan cenderung ketika dimintain untuk kepentingan Allah, enggak aku gini aja. Aku udah selesai. Enggak aku duit aja. Enggak pastor, enggak mau terlalu dalam. Enggak pastor, saya enggak mau terlalu sibuk. Nanti memecahkan fokus saya. Padahal diawali berdoa minta diberkati Tuhan. Lalu Tuhan meminta melalui pelayanan menjadi berkat, membatasi. Nah di situ orang itu akan ketinggalan. Coba saudaraku bayangkan tiang awan dan tiang api di padang gurun. Ketika tiang awan itu berdiri naik atau tiang api, bangsa Israel itu bersiap-siap untuk jalan. Packing dulu. Maka bangsa Israel untuk packing barang itu terbaik dunia. Untuk membuat barang knockdown, pasang copot tercepat dunia saat itu. Karena Allah tidak pernah memberitahu jadwalnya. Sebagai contoh, tiba-tiba jam 8 pagi atau jam 6 pagi tiang awan itu naik. Dipanggil oleh penjaga. Semua packing siap jalan. Setelah packing baru jalan 10 menit berhenti. Tiang awan itu turun. Bangsa Israel berhenti. Buka kemah lagi. 2 jam kemudian naik. Packing kemah lagi. Yang saya ingin sampaikan, ketika tiang awan itu jalan, ya, secara 10 menit atau sejam, 2 jam, seharian, kalau bangsa Israel tidak mengikutinya, di padang gurun tanpa tanaman, panas terik matahari, bangsa Israel terkena bayangan tiang awan itu menjadi sejuk. Ketika jalan, bayangannya jalan, bangsa Israel tidak kena tiang awan, itu langsung terik matahari. Kira-kira gimana saudaraku? Nah disitulah Allah mengundang ketaatan, Allah mengundang untuk mengiring dia, karena dia yang akan menaungi kita dengan kepak sayapnya. Tetapi yang Allah ingini, seperti Alkitab ini tulis, harus waspada, berjaga-jaga. Sehingga bangsa Israel itu meniupkan sangkakala, langsung semua keluarga yang di kemah bersiap. Ibu, bapak, anak, kakek, nenek, bayi, semua siap. Anak-anak dilatih untuk membuat
memasukkan pakaian mainan dia packing dengan kotak sendiri. Ibu dengan peralatan dapur, ayah dengan segala yang dimiliki dari kemah sampai hewan, kakek nenek dibantu. Allah mengajarkan kita, mengajar bangsa Israel untuk manajemen. Jadi hidup jangan jangan mubasir. Gitu. Karena kalau enggak, kamu akan menghadapi masalah. Contoh, hidup leye-leye setiap hari. Akhirnya gimana? Ketika dewasa, malas bekerja jadi miskin. Ketika sudah dewasa, leye-leye, enggak rajin olahraga, enggak rajin bergerak, badan gede. Akhirnya stroke, sakit jantung, kencing manis. Di situ Allah membutuhkan namanya tenaga posesif, saudaraku. Jadi hidup mengikut Tuhan tidak nerimo. Oh, iman saya saja. Gimana iman? Tidak. Belajar dari semut. Dia mengumpulkan makanannya pada waktu musim panas. Yang pertama, dia walaupun tanpa penjaga pemimpin, dia disiplin. Searching tentang semut di Amsal. Semut itu punya kemampuan diri, punya disiplin diri, punya namanya mengawasi diri sendiri. Ikut rule, ikut aturan hidup. Maka semut pada waktu musim panas lihat cari makanan, lalu saling berhubungan, lalu mengumpulkan ke sarang. Sehingga ketika musim dingin tidak kekurangan makanan. Ketika masalah datang punya kekuatan melawannya. Ketika ada masalah punya kekuatan untuk mengurusnya. Dalam segala hal termasuk keuangan, kesehatan. Nah ini yang diajarkan tiang awan tiang api. Termasuk terhadap anak-anak harus mandiri, gak boleh manja. Mereka harus bisa ngurus dirinya. Gak boleh sampai gede masih disikat gigiin mama. Misalnya, termasuk suami istri. Harus berbagi tugas. Nanti ada waktu perhentian, yaitu bergaul karib. Gak ngelakuin apa-apa, cuma suami istri aja. Anak-anak bisa nyantai bermain, dan sebagainya. Karena bangsa Israel gak dikasih tugas kerjaan sehari-hari. Karena enggak ada ladang yang bisa ditanami, semua padang gurun pasir. Bangsa Israel dilatih karena lahir dari budak. Yang diatur terus. Tiba-tiba pengaturnya, pengerahnya, cambuk, cemeti, enggak ada lagi. Lalu diberikan mana dari surga. Belajar memungut sendiri. Memasaknya, mana itu rasanya manis kayak ada madunya. Allah melanjutkan kehidupan bangsa Israel dari seorang budak menjadi seorang independen, seseorang mandiri, seseorang yang waspada, seseorang yang bersiap-siap, punya emosi. Kalau budak enggak, gimana perintah Tuhan? Ini enggak, Tuhan memberitahu. Perintah Tuhan itu adalah Tuhan memberitahu. Ketika kita tidak mau diberitahu, ketika kita tidak mengikuti pemberitahuan, rohani kita akan mati. Karya kita mati, pelayanan kita mati. Namun orang lain yang jalan tetap hidup dan dia melahirkan keturunan. Sehingga apabila pelayanan, rumah tangga, pekerjaan, sekolah, apapun di dunia ini untuk anak-anak Tuhan, ketika mengikuti pimpinan Tuhan, dia waspada sehingga dia jalan terus bersama Tuhan, dibangun menjadi independensi, menjadi seseorang yang bisa mengatur segala sesuatu. Orang itu akan terus melahirkan banyak hal dalam hidupnya. Ketika ada orang yang tidak mau melakukan itu, dia akan digantikan orang lain. Karena orang lain melahirkan karya. Menambah kepandaian, menambah kemampuan, menambah keuangan. Sehingga yang punya sesuatu karena nggak mampu merawatnya, nggak mampu mendukungnya, nggak mampu menopangnya, dia akan kehilangan.
Orang yang dapat pekerjaan yang baik, dapat pelayanan yang baik, dapat sekolah yang baik, apabila malas menunaikan tugas dan kewajibannya, tidak membangun diri sesuai dengan Alkitab tuliskan, orang itu akan gagal. Jadi bukan menyebut nama Tuhan yang membuat kamu berhasil, mengikuti perintah Tuhan dengan waspada supaya jangan ketinggalan. Amin saudaraku, hari ini kita belajar. Alkitab mencatat bahwa kita harus punya emosi dalam hidup. Enggak boleh menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun jua. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah terhadap kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bangkit, punya emosi posesif, belajar membangun diri menjadi independensi. Punya hubungan yang bergelora sama Tuhan. Bagaimana Tuhan juga bergelora sama kita. Bergumul seperti Yakub bergumul dengan Allah. Membuat Yakub diberkati Tuhan. Karena ada emosi posesif di dalamnya. Membuat kehidupan makin bertambah seperti Yakub. Akhirnya Yakub diubahkan dari seorang penipu menjadi Israel. Umat pilihan, orang pilihan. Sehingga saudara akan menjadi orang-orang pilihan Allah yang luar biasa. Di mana dunia boleh melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan saudara. Karya Allah di dalam nama Yesus di dalam diri saudara. Sehingga saudara menjadi the best seperti Yusuf. Di Mesir the best, di penjara the best, menjadi pembantu rumah tangga di Potifar tetap the best. Karena Yusuf membangun diri dari anak desa, anak dari nomaden. Dia belajar melayani orang-orang besar di rumah Potifar. Karena Potifar pejabat dekat dengan Fir'aun, pejabat tinggi kerajaan. Yusuf belajar perilaku seorang pejabat tinggi. Setelah itu masuk penjara, Yusuf belajar ilmunya para pejabat tinggi. Karena dia masuk ke dalam penjara para pejabat tinggi Fir'aun. Di sana ada juru makanan, juru minuman. Mereka orang-orang pinter negara yang dipenjarakan Fir'aun karena salah. Di situ Yusuf belajar dari orang per orang, dari buku-buku yang mereka bawa. Ada sebuah quote yang indah sekali saudaraku. Setiap orang adalah guru bagi kita. Setiap kehidupan seseorang itu adalah buku buat kita. Yang buruk kita belajar untuk tidak melakukannya. Yang baik kita belajar untuk mengikutinya. Sehingga Yusuf menjadi Perdana Menteri tanpa kesulitan. Karena sepanjang hidupnya belasan tahun sejak dia dibuang, di situ dia belajar menjadi master bisnis, master pertanian, master perdagangan, mengelola lumbung, mengelola harta kerajaan, jual beli, pengadaan, pembelian sampai penjualan, dia semua Menko Perekonomian, menjadi mangku bumi atau Perdana Menteri. Karena Yusuf punya emosi, posesif belajar. Sehingga juru makanan, juru minuman itu ditowel sama dia. Kamu jangan lupa ngomong sama raja kalau mimpi itu aku yang mengartikannya. Sehingga raja melihat betapa hikmatnya tidak tertandingi. Karena Allahnya Yusuf. Yusuf langsung diangkat Perdana Menteri. Dari pakai baju penjara langsung jubah pejabat tinggi penguasa Mesir. Kecuali cuma keluarganya Fir'aun. Allah akan angkat kita kalau kita punya posesif. Kita punya nafsu, kita punya emosi. Yang pertama dengan Allah. Yang kedua membangun kehidupan. Tidak cuman menyerah, tapi ku tak akan menyerah. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.